Lagi belajar apa? Pemirsa, kasus penyimpangan seks terjadi di panti asuhan. Namanya Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Nah, korban yang melapor terus bertambah setiap harinya dan kini jumlah korban diperkirakan mencapai 32 orang. Nah, data ini berdasarkan dari hasil investigasi ibu asuh korban yang merupakan donatur tetap. Ya, sementara kalau pihak kepolisian ini sudah menetapkan ada 3 orang tersangka, ada 2 orang sudah ditahan dan 1 orang ini masih dalam pengejaran. Korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan ini, pemirsa, memang diketahui jumlah korbannya terus bertambah, di mana sebelumnya kita ketahui ada 15 orang, kini bahkan mencapai 32 orang. Rentang usia korban pun juga beragam, dari mulai 8 hingga 16 tahun. Hal ini berdasarkan data pelapor yang memang merupakan donatur dari panti asuhan. Lagi belajar apa? Ya, pemirsa, kita coba akan dalami hal ini bersama dengan ayah asuh dari pondok pesantren tersebut, ada Bapak Farabi Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Farabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, Pak Farabi, kami terus mendapatkan update mengenai jumlah korban terus bertambah hingga total saat ini ada 32 korban, Pak. Sebenarnya kronologi pengungkapannya seperti apa, Pak Farabi? Baik, terima kasih. Kronologi pengungkapannya adalah ketika para korban itu coba untuk kirimkan pesan singkat kepada kami, dan kami coba untuk klarifikasi kepada para korban. Di samping kami klarifikasi kepada para korban, kami juga mengklarifikasi kepada para guru-guru yang ada di tempat tersebut dan para donatur-donatur yang lainnya. Kami investigasikan terus sampai mendalam, karena jikalau kasus ini hanya sebatas hoax saja, ya mungkin akan berimbas tidak baik buat kita ya. Akhirnya kami coba untuk kumpulkan para donatur-donatur. Nah, mereka akhirnya mengungkapkan bahwa pernah ada yang melihat kejadian tersebut. Pernah ada yang melihat darah berceceran di sekitaran panti tersebut. Dan pernah ada yang mengadu ke mereka bahwa dubur mereka ada yang bengkak, ada yang sakit. Bahwa pernah ada yang mengadu juga bahwa alat kelamin laki-lakinya itu ada yang menggigit. Nah, anak-anak itu nggak terasa ya, nggak mengerti apa yang dimaksudnya dengan alat kelaminnya itu digigit. Alhasil dari investigasi kami tersebut, kami coba untuk cross check kembali kepada korban-korban yang selama ini dilakukan pelecehan oleh saudara Sudirman, saudara Yusuf, dan saudara Yandi alias Alip. Kami minta mereka untuk bersaksi dan akhirnya mereka memberanikan diri. Kami memberanikan diri untuk melaporkan ini ke pihak kepolisian. Tentunya pelaporan tersebut asas dasar investigasi dari kami para donatur, terutama para ibu-ibu donatur yang sangat militan sekali, sehingga laporan kami diterima oleh pihak kepolisian dengan syarat dilakukan visum oleh terhadap salah satu korban. Nah, hasil visum tersebutlah yang akhirnya menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan seksual di bagian duburnya dan sudah ada kerusakan di bagian tubuhnya tersebut. Begitu. Baik, Pak Farabi, 3 orang tersangka ini sehari-harinya seperti apa sih sebenarnya? Apa kemudian kegiatan mereka di panti asuhan itu sebenarnya? Baik, 3 orang tersangka ini, ketua yayasannya adalah Abi Sudirman, saudara Yusuf, dan saudara Alip ini adalah pengasuhnya yang sehari-hari membina anak-anak panti. Nah, dan satu orang lagi yang belum kita sebutkan namanya, tapi inisialnya adalah L, yang sudah yang terdapat di dalam maksudnya mereka ada di dalamnya gitu ya. Nah, keseharian mereka itu normalis saja. Mereka bisa menutupi semuanya. Menutup kegiatan ini semuanya. Ada yang merasa bahwa mereka ini berkontribusi bagi warga sekitar. Jadi mereka sangat ramah dengan warga sekitar, berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi sayur-sayuran, sehingga kegiatan mereka seakan-akan ditutupi oleh kebaikan mereka tersebut. Namun pada dasarnya
kegiatan mereka itu sangat zolim dan sangat menista ya. Artinya ketika ini terbongkar semuanya, mereka masih saja sampai saat ini itu menolak, masih saja menyatakan bahwa berita ini hoaks dan masih saja menyatakan bahwa hal yang terjadi selama ini tidak benar, seperti itu. Meskipun sudah ada barang bukti, Pak? Meskipun sudah ada barang bukti, mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka kerjakan itu normal-normal saja. Karena bagi mereka hubungan homoseksual yang terjadi di panti itu legal. Kenapa legal? Karena setiap anak-anak yang datang ke mereka itu cium pipi kiri, cium pipi kanan, ada juga yang cium jidat, dan terakhir mereka cium bibir. Anak-anak ini merasa bahwa karena mereka ada anak panti, tidak punya ayah, tidak punya ibu, anak fakir, mereka merasa bahwa itu adalah belayan kasih sayang dari orang tua mereka. Jadi mereka menganggap itu lumrah, sampai akhirnya kegiatan-kegiatan seperti ini itu berlanjut. Karena mereka mau dicium bibir, berlanjut. Ada yang mengantarkan makanan ke kamarnya, ada yang mengantar barang-barang benda ke dalam gudang, dan di sanalah terjadi pemerkosaan. Maksudnya, ya, Pak Farabi, singkat saja Pak, kemungkinan akan ada penambahan jumlah korban tidak? Kemungkinan ada, kemungkinan akan tambah jumlah korban, ternyata karena beberapa DM masuk ke kami, beberapa orang tua datang ke kami menyampaikan bahwa anak-anaknya mengalami pelecehan. Banyak sekali, mungkin bisa sekitar 10-20 orang yang sudah melapor ke kami, dan insya Allah akan segera kami tindak lanjuti. Berapa menit kita ke bandara? Baik. Berapa menit kita sampai ke Baik, apa? terima kasih. Lokasi? Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Farabi Ahmad selaku ayah asuh dari panti asuhan di sana, dan kita harapkan ini memang segera terungkap ya, tidak terjadi lagi hal seperti itu. Terima kasih Pak Farabi. Terima kasih Pak Farabi. Assalamualaikum.